Halo, selamat datang di podcast Bicara Teknologi. Saya Aris dan hari ini kita akan membahas tema Data is a new gold. Bagaimana cara melindunginya. Dan sekarang ini data itu menjadi aset yang paling berharga. Dan tentu saja semakin berharga, semakin banyak pula ancamannya. Nah, untuk ngobrol lebih dalam lagi, kali ini saya ditemani rekan kita, narasumber kita, Hilmi. Halo Hilmi, apa kabar? Nah, baik Hilmi. Alhamdulillah. Sip. Oke ya, kita langsung aja kita mulai. Nah, kita sering dengar istilah data is a new gold. Menurut Mas Hilmi sendiri, seberapa berharga sih data bagi bisnis kita saat ini? Oke, jadi data itu bisa dibilang salah satu aset yang paling berharga untuk bisnis saat ini ya. Okay. Nah, mungkin dulu itu yang paling berharga adalah jumlah customer atau jumlah barang yang kita jual. Tapi sekarang enggak. Yang aset paling dulu aset ya. Aset. Jadi yang sekarang itu yang paling berharga adalah data-data yang mereka kumpulkan. Oke. Nah, contoh misalnya gini. Kalau misalnya kita ke supermarket misalnya. Nah, sekarang itu mereka bisa mantau nih, misal dari CCTV, orang tuh lebih kemana? Yeah. Misalnya dia tuh lebih ke arah mungkin makanan ringan atau ke arah makanan berat. Nah di situ dari bisnis kita bisa menyimpulkan bahwa untuk tren sekarang itu masyarakat itu lebih mengutamakan misalnya ke makanan ringan. Maka dari itu dari perusahaan sendiri, misalnya supermarket, mungkin bagian makanan ringan bisa ditaruh makin ke depan, makin dekat dengan pintu. Nah, jadi data-data itu yang sekarang banyak diambil itu digunakan kembali untuk mengolah bisnisnya mereka. Interesting, menarik banget sebenarnya. Tapi kalau bandingkan dengan aset fisik seperti gedung atau mesin, apa yang membuat data ini lebih sulit untuk dijaga? Nah, bedanya gini, kalau misalnya kita gedung nih, kita mau ngejaga gedung, ya mungkin ada sertifikatnya, dan itu mungkin ada security-nya yang biasa ngejaga gedung kan, dan itu ya hanya gedung aja gitu loh. Dan untuk nilainya sendiri kan cuma bergantung misalnya harga tanahnya berapa, daerahnya segitu seperti apa. Tapi untuk data ini sangat sangat berharga untuk sekarang itu, karena satu, data itu kan tersebar di mana-mana ya, nggak cuma di satu tempat doang. Dan kedua, data itu masing-masing orang itu pasti beda-beda. Yeah. Jadi itu yang paling berharga sebenarnya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sisi resiko nih, ya kan? Kira-kira apa aja sih bentuk ancaman atau kebocoran yang paling sering terjadi di perusahaan sekarang ini nih, saat-saat sekarang ini? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin resiko dengan data ya. Nah, contoh misalnya kita daftar web deh. Oke. Web misalnya kita sebut web sosial media. Yang ditanya apa sih? Biasanya kan nama, terus tempat tanggal lahir. Mungkin Iya, tempat betul. nggak ya, tanggal lahirnya ya. Nama, tanggal lahir, kemudian antara email atau nomor telepon. Betul kan? Iya, nah, betul. Pertama, ya mungkin yang bahaya itu kan sebenarnya nama dan tanggal lahir nih. Iya, nah, betul. Tanggal lahir itu bisa kita gunakan untuk verifikasi kan, misalnya untuk perbankan dan sebagainya. Iya, Bang. Itu bisa kalau bocor bahaya tuh. Bahaya kan? Apalagi Bisa misalnya kita dipakai naruh benar, ya. nomor telepon dan email. Iya, Nah, betul, kita daftar bank juga kita masukin nomor telepon dan email kan. Contoh misalnya dari sosial media tersebut bocor. Mereka tahu ini namanya siapa, tanggal lahirnya di mana, nomor HP dan emailnya apa. Dan mereka bisa langsung tahu nih, oh, jadi siapa tahu namanya ini, nomor HP-nya ini, dia punya akun bank di sini. Bisa kita lacak tuh. Betul. Nah sekarang gini nih, kalau data itu sampai bocor, kira-kira dampaknya itu terhadap perusahaan itu seperti apa nantinya? Wah, kalau data itu sampai bocor nih, itu bisa dibilang salah satu hal yang paling berbahaya untuk perusahaan tersebut. Kenapa? Pertama, kepercayaan untuk customer itu sendiri bakal hilang. Karena terutama yang perbankan ya, itu kan. Terutama perbankan. Kepercayaan banget tuh bisnis. Betul. Kan. Ya. Nah, bisa pindah semua itu ya. Bisa pindah semua. Jadi oke, bener. Data-data kita misalnya alamat, nomor HP, misalnya bocor nih. Contoh yang sekarang banyak itu kan nomor HP bocor ya. Misalnya kita daftar kemana nomor HP-nya bocor. Kadang-kadang kita ditelepon sama orang nggak kenal. Ya jadinya kan? Gitu. Tiba-tiba ada nelpon nggak kenal. Halo, saya dari ini. Terus tiba-tiba misalnya bilang, oh saudara saya saya
meninggal atau Iya. gimana, kamu kenal kan sama ini temennya ini. Nah, Ya itu betul. mereka tahu tuh. Jadi namanya siapa, dicari temennya siapa, dia seakan-akan jadi temennya itu. Betul, itu Bahaya sangat di bahaya situ sekali tuh. ya. Sangat Banyak bahaya. orang tertipu gara-gara data yang bocor tadi. Betul, itu sangat berbahaya. Nah, sekarang kita bahas konsep yang sedang banyak diperbincangkan saat ini nih, yaitu data centric security. Kira-kira bisa jelaskan nggak tuh secara sederhana data centric security itu seperti apa, Mi? Data centric security ya. Jadi Ya. data centric security itu adalah dengan namanya sendiri centric ya, berarti kan terpusat ya. Jadi data centric security itu adalah di mana keamanan itu berpusat kepada data tersebut, bukan terhadap misalnya akses mungkin jaringannya atau aplikasinya, tapi ini langsung ke arah datanya. Gimana sih kita cara mengamankan datanya? Karena data itu misalnya tempat data itu berada apa gimana? Lebih ke datanya itu sendiri ya. Data itu berada juga data itself. termasuk. Yes. Oke. Jadi misalnya kita naruh nama di sebuah database. Nah, data itu yang kita simpan dan kita akan proteksi. Gimana caranya itu tidak bocor? Jadi istilahnya bukan cuma membangun sebuah tembok data di sekitar data itu sendiri ya, tapi juga bagaimana cara melindungi data secara langsung nih. Betul. Ya. Betul. Oke. Nah, ada beberapa solusi terkait dengan hal tersebut. Ada beberapa solusi yang kita kenal ya. Ada beberapa brand yang terkenal dan salah satunya itu adalah IBM Guardium ya kan, yang bisa kira-kira membantu di perusahaan itu untuk menjaga how to protect data dari perusahaan tersebut ya kan. Kira-kira gimana sih IBM Guardium ini bisa membantu satu perusahaan itu untuk memproteksi datanya? IBM Guardium ya. Nah, Iya betul. jadi IBM Guardium itu salah satu produknya itu dia bisa memprotek dan mengencrypt. Oke. Kita ngomongin misalnya encrypt. Data-data yang di server itu, misalnya file-file terpenting, file-file yang bisa kita bilang berisi mungkin kayak database dan sebagainya, itu bisa kita encrypt. Yang dimana ketika ada orang yang mungkin kita nggak kenal ya, kita nggak tahu siapa, atau mungkin yang sebenarnya kita kenal, cuman dia nggak punya hak untuk melihat file tersebut, kita bisa melakukan encrypt. Yang mana antara satu, dia tidak bisa melihat sama sekali, atau begitu dia download file tersebut dan dia buka, isinya kacau. Nah itu pengaturannya bisa mengatur kayak itu based on apa tuh Mi? Nah, sebenarnya untuk pengaturan enkripsi tersebut bisa fleksibel ya. Mungkin misalnya dari user-usernya. Jadi kayak mungkin kita bikin raw ya. betul. Jadi misalnya si user A, dia itu grupnya apa nih? Apakah dia finance, HR dan sebagainya. Contoh misalnya kita naruh data CV kan, biasanya HR kan dapat CV nih. Betul, dari pelamar kerja dapat CV. Nah, nggak mungkin dong CV itu kesebar karena kan isi data pribadi dong. Nah, terus misalnya ada si B nih, dia orang finance. Nah, kan dia sebenarnya nggak punya akses dong buat buka CV tersebut. Iya. Nah, ketika dia mau buka CV tersebut, misalnya di Guardium tersebut kita set nih untuk enkripsi itu yang bisa mengakses itu hanya si ABC atau misalnya divisi HR only. Nah, begitu dia nih yang si B ini ternyata dia finance mencoba masuk nih, dia masuk, dia ada file tersebut, dia buka, kacau dia hasilnya, dia nggak bisa ngeliat apa-apa, kayak encrypt itu, bisa dibaca. kacau. Oke. Karakternya aneh dan bener-bener nggak bisa kebaca sama sekali. Tapi begitu orang HR yang ngebuka file tersebut, jelas itu filenya apa. Oke. Nah kalau masalah kita bicara spesifik folders, spesifik kolom lah dalam satu database tuh, gimana cara menjaga sih tiap tabelnya itu biar tidak semua orang bisa masuk situ? Oke, kalau misalnya kita ngomongin database ya, berarti kita pakai yang namanya Guardium Data Protection. Nah, jadi Guardium Data Protection itu dia akan melindungi database yang kita pasang. Jadi Guardium Data Protection itu ada 4 pilar, yaitu Discover, Monitor, Protect, dan Report. Oke. Jadi yang pertama dia lakukan itu adalah mendiscover. Dia mencari semua database itu dalamnya data apa sih yang sensitif.
Oke. Dia bisa mengklasifikasikan data ini ternyata misalnya adalah sebuah nama. Ini tuh jadi kolom nama, ini kolom nomor telepon, ini kolom email, dan ini kolom alamat misalnya. Dia bisa mencari semua itu dan dia akan men-taggingnya. Jadi kolom-kolom tersebut adalah kolom-kolom data sensitif. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia udah di tagging itu, maka yang mereka lakukan adalah memonitor. Nah, selama dimonitor itu, siapa sih yang mengaksesnya? Kita bisa tahu itu. Oh, bisa ketahuan tuh siapa Bisa yang akses ketahuan. tuh. Bisa IP-nya ketahuan. segala macam bisa Betul. ketahuan ya. Dari IP-nya, hostname-nya, terus misalnya dia akses tuh pakai aplikasi apa, dari mana, dan jumlah datanya tuh bisa kita track. Oh, berapa gede dia? Berapa itu gede bisa- yang bisa dia dilihat. lihat Oh, itu nanti keluar di reportnya tuh ya. keluar. Oh, oke. Nah, makanya setelah dimonitor ada namanya protect. Nah, bagian protect ini nih, Nah, gimana tuh prakteknya? kita di Guardium Data Protection itu kita bisa bikin namanya policy ya. Jadi policy itu kita bisa set sesuka hati kita dan sebutuhnya kita ya. Jadi Oke. di policy tersebut misalnya kita akan lakukan apa namanya? Kita filter nih. Data ini tuh cuman bisa diakses oleh DBA misalnya, sama tim-tim yang memang Emang terkait bisa terkait lihat ya, ya? dengan terkait dengan data tersebut. Nah, selain orang-orang yang di allow atau yang diperbolehkan melihat data tersebut, ya mereka bisa kita set misalnya hanya melihat misalnya bintang-bintang, jadi kita masking nih. Oh, nanti kalau pas lihat tuh bintang-bintang. Iya, bisa seperti itu. Atau misalnya kita lakukan blokir, langsung nggak bisa diputuskan akses? koneksinya, betul. Jadi begitu ada user yang tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak memiliki hak untuk melihat data tersebut, begitu dia melakukan selectable dan dia show datanya, itu langsung error. Langsung error ya. Oke. Betul. Jadi benar-benar diprotek lah ya. Benar-benar diprotek. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya report. Nah, report itu kita bisa lakukan misalnya per hari atau per bulan, dan itu kita bisa tampilkan siapa sih yang mengakses data tersebut, jam berapa sih yang mengakses data tersebut. Misalnya ada si A, kerjanya dia itu kan misalnya jam 8 sampai jam 4 sore nih. Nah, Oke. di Guardium itu dia bisa tahu, oh jam 8 sampai 4 sore si A itu kerja. Biasanya dia tuh akan belajar ya. Dia belajar 8 sampai 4 sore dia kerja, tapi tiba-tiba suatu hari dia malam-malam mengakses data dan menarik misalnya 1000 data. Guardium tahu bahwa user ini sudah dikompromis. Bahwa Artinya kompres itu gimana? artinya apa namanya? User ini bisa dibilang login kredensialnya itu sudah diambil orang lain, dan mungkin bisa dibilang ada orang lain yang menggunakan login itu untuk menarik datanya. Oh, Walaupun dia disalahgunakan berarti ya? valid, user Iya. itu valid, dia bisa apa namanya? Bisa mengakses data tersebut, tapi dengan behaviornya dia yang berbeda, Hah? itu akan men-trigger alert dari Guardium dan itu langsung di-report. Oh, bisa ketahuan lah ya. Bisa ketahuan. Di reportnya itu ya. Menarik sekali nih. Kira-kira ada contoh kasus nyata nggak di mana Guardium ini terbukti secara efektif? Ya. Ada reference customer atau gimana, bisa diceritakan? Oke, jadi beberapa contoh realnya ya. Berapa customer kita nih. Ya. Jadi dia itu kan dia pakai Guardium ya. Jadi ada suatu ketika di mana ada user yang memang tidak memiliki hak tersebut untuk mengakses data tersebut, dan dia tiba-tiba menarik data tersebut secara banyak. Guardium itu langsung men-trigger dan melakukan blocking. Jadi Oh, bisa dibilang walaupun udah kejadian, tapi impact-nya itu sangat kecil. Seperti itu. dan ini kayaknya seperti itu lebih cocok ke perusahaan-perusahaan FSI lah ya. Betul. Karena kita itu mereka itu punya data nasabah, di mana data nasabah itu merupakan gold bagi mereka tuh kan. Jangan sampai data tersebut bisa bocor keluar kan. Betul. Jangan sampai data nasabah itu bocor keluar, karena yang kita tahu perbankan ya apalagi. Iya. Mereka itu kan dipercayakan oleh masyarakat, oleh customer mereka untuk menyimpan aset mereka, terutama Iya. uang. Betul. Oke, pertanyaannya adalah kalau misalnya dia nggak bisa menjaga data mereka, apa bisa Kalau mereka terjadi kebocoran kan. Iya. Ya. Kalau Berarti- datanya aja bocor, Iya. gimana dengan uang mereka? Mereka udah nggak percaya lagi Oh dong kan. jelas nggak akan percaya lagi. Iya. Yang terjadi malah mereka akan narik gede-gede
Betul. Mereka langsung Mereka memindahkan pasti aset mereka. akan mencari perusahaan atau bank yang aman. Betul. Ya kan? Gitu. Ya, betul. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang baru mulai merintis nih, untuk baru mulai memperhatikan keamanan data segala macam itu, kira-kira langkah awal apa sih yang sebaiknya dilakukan sebelum mengimplementasikan teknologi security seperti Guardium ini? Oke, jadi langkah awal yang bisa dilakukan itu misalnya mereka akan melakukan mencari dulu nih, mereka memetakan mana sih data yang penting, mana sih data yang sensitif. Oh, berarti mereka harus define dulu nih, mana Betul. yang sensitif, Betul. mana yang sangat penting sekali, Betul. dan penggolongan user kali ya, user semena aja yang boleh berhak mengakses tersebut. Ya kan? Betul. Nah, Oke. salah satu dari fitur Guardium yang sudah saya sebutkan tadi adalah kan discover. Iya, Nah, betul. Jadi si produk Guardium ini kita bisa beri dia login untuk ke database dan dia akan mencari semuanya tuh secara otomatis. Oke. Mana sih data yang emang Sensitif. yang memang sensitif. Oke. Jadi akan secara otomatis dia cari secara rutin dan dia akan kumpulkan dan dia akan masukkan dalam satu grup bahwa data ini adalah data sensitif. Oke. Nah, kalau kita simpulkan dalam satu kalimat nih, Ami, kira-kira apa pesan utama Anda bagi perusahaan yang ingin menjaga dalam tanda petik emas digitalnya? Kira-kira apa pesannya? Oke. Biar rekan-rekan semua pemirsa kita tahu. Kita nggak tahu hacker itu di mana, kita nggak tahu hacker itu kapan beraksi, dan kita nggak tahu kapan data kita itu bocor. Nah, Ya. jadi mulai dari sekarang lah kita harus mencoba melindungi data kita. Walaupun mungkin pertama kita lakukan dari network kita dulu ya, jaringan kita amankan dulu. Tapi sebisa mungkin dengan cepat data kita lah yang harus kita proteksi. Karena data adalah salah satu aset yang paling berharga bagi suatu perusahaan dan aset tersebut berdampak pada kepercayaan pelanggan mereka. Oke, berarti gini, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, kan? Gitu Betul. ya? Kita memproteksi duluan sebelum kejadian. Kan? Betul. Jangan sampai begitu udah bocor, customer udah nggak ada yang percaya lagi, kita baru proteksi datanya. Betul. Siapa yang mau sekali. percaya lagi? Oke. Gitu. Jadi mumpung customer ini masih pada percaya nih, lakukanlah proteksi data, proteksi data Anda sekarang Oke. secara menyeluruh ya. Jangan sampai kejadian yang Baru mana kita membuat proteksi. jangan sampai kejadian baru kita proteksi yang mana customer udah pergi duluan. Ya, bagus sekali. Nah, terakhir Mi, bagaimana Mas Hilmi melihat masa depan keamanan data dalam jangka waktu sekitar 2 atau 3 tahun ke depan? 2 atau 3 tahun ke depan ya. Yes. Di mana sekarang itu udah mulai masif ya, yang namanya kebocoran data itu. Betul. Jangankan perbankan, pemerintahan aja sudah banyak yang datanya bocor kan. Nah, Betul. yang mana data tersebut adalah data penting. Nah, untuk kedepannya itu mungkin ke 2-3 tahun ke depan masuk masa implementasinya ya, di mana untuk aman data itu sudah mulai membaik. Yang dulu misalnya orang bilang untuk apa sih keamanan? Mungkin seperti rumah nih, ngapain sih kita bayar buat pagar mahal-mahal? Untuk apa kita pasang pagar? Tapi begitu motornya kecurian, malah menyesal kita nggak pasang pagar kan? Makanya untuk 2-3 tahun ke depan itu untuk perusahaan-perusahaan mungkin udah mulai banyak yang memproteksi data mereka, apalagi dibilang dipaksa oleh undang-undang PDP yang mana untuk memproteksi data. Jadi kedepannya mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan moga-moga di Indonesia ini ya terutama data-data itu sudah mulai aman. Oke, jadi istilahnya dalam 2-3 tahun ke depan mungkin itu data security itu perlindungan data itu sangat benar-benar harus Betul. comply lah setiap perusahaan itu ya dengan Betul. peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Betul. Ya. Oke, ini keren banget nih obrolan kita hari ini Mi. Dan terima kasih banyak Mas Hilmi ya kan Ya, sudah terima berbagi kasih juga. insight hari ini dengan kita semua kan. Nah, buat teman-teman pendengar semuanya, semoga obrolan kita hari ini ya kan terkait dengan data security
bisa membuka perspektif baru soal pentingnya bagaimana melindungi data di perusahaan teman-teman semua. Kan. Sampai jumpa di acara podcast Bicara Teknologi selanjutnya. Terima kasih.